Sekarang kita akan bicara tentang ciri dan sifat dimiliki oleh seorang entrepreneur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melaksanakan kuliah daring dari rumah saya, ditujukan untuk para peserta mata kuliah entrepreneurship dimanapun berada. Akan saya awali dengan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan perkuliahan kita. Nah, kuliah perdana ini akan saya mulai dengan menyampaikan yang pertama, buku wajib. Buku wajib adalah entrepreneurship menjadi pebisnis ulung, nah itu menjadi pegangan saudara. Kemudian buku ini adalah buku bestseller, jadi di toko buku Gramedia itu ada, tetapi mungkin saat ini sudah habis karena demikian besarnya animo dan belum sempat dicetak lagi karena kesibukan saya. Kita mulai kuliah tentu dengan pertanyaan, ingin nggak punya perusahaan sendiri? Nah, kalau saudara ingin memiliki usaha sendiri, maka tentu saudara harus menjadi seorang entrepreneur atau harus menjadi seorang pengusaha. Nah, kenapa? Itulah yang akan lebih lanjut kita bahas dalam kuliah perdana ini, di mana untuk menjadi entrepreneur dasarnya adalah bahwa seorang entrepreneur itu dia harus orang yang kreatif. Artinya dia harus bisa menciptakan sesuatu yang baru, dia juga harus inovatif, artinya apa yang diciptakannya itu harus berbeda dengan yang sudah ada. Nah, itu yang dimaksud dengan inovatif. Kemudian seorang entrepreneur itu harus mandiri, jadi tidak boleh bergantung pada orang lain, karena bagaimanapun juga menjadi seorang entrepreneur itu datang dari diri dia sendiri. Jadi muncul dari dalam jiwa dia, oh saya ingin jadi pengusaha. Maka tentu kemudian akan muncul di benaknya apa yang harus kita lakukan. Seorang entrepreneur dia harus percaya diri. Jadi dia tidak ragu-ragu untuk memulai sesuatu itu, karena dengan tingkat percaya diri yang tinggi, maka setiap orang itu bisa membangun sesuatu yang berarti di kemudian hari. Tapi kalau dia peragu, maka akan sulit untuk menciptakan angan-angannya. Kemudian seorang entrepreneur juga itu harus ulet dan tekun. Jadi dalam melakukan sesuatu itu dia harus proses sampai selesai, tidak berhenti di tengah-tengah, tidak putus di tengah jalan. Jadi tekun itu selalu dilakukan. Jadi apa yang dia sudah proses dari awal tidak buang-buang energi untuk diulang lagi, untuk dimulai dari awal lagi, karena sekali dilakukan maka itu diharapkan berlanjut seterusnya. Kemudian untuk menjadi seorang entrepreneur maka saudara dituntut untuk rajin. Jadi nggak ada entrepreneur malas, nggak ada. Jadi kunci dari suksesnya seorang entrepreneur itu rajin. Dengan saudara rajin maka saudara bisa menghasilkan banyak hal. Saudara akan bisa produktif. Tetapi kalau malas maka kita akan sangat tidak produktif. Banyak waktu akan terbuang, banyak nilai-nilai positif yang mestinya bisa kita ambil kemudian lewat begitu saja. Banyak peluang yang bisa kita raih lewat begitu saja karena kita malas. Tapi kalau kita rajin, maka banyak peluang yang bisa kita raih, banyak hal-hal positif yang bisa menjadikan kita tumbuh dan berkembang. Kemudian disiplin. Nah, di samping rajin, seorang entrepreneur juga dia harus disiplin. Jadi dia kalau sudah bikin program penjadwalan pekerjaan, itu harus dilakukan secara tepat waktu. Tidak boleh molor. Bikin janji dengan orang lain itu harus tepat waktu, ya. Jadi tidak boleh karena kunci daripada suksesnya seorang entrepreneur itu antara lain adalah disiplin. Dengan tingkat disiplin tinggi dia bisa menjadi orang hebat. Kalau seseorang itu hanya rajin saja tanpa disiplin, maka sering sekali peluang yang sudah ada di depan mata lalu kemudian akan lewat, diambil oleh orang lain. Kenapa? Karena kita tidak disiplin. Jadi kita sudah merencanakan melakukan sesuatu,
tapi karena tidak action, disiplin tidak dilakukan, kemudian itu malah keduluan sama orang lain. Nah, ini tidak boleh terjadi pada seorang entrepreneur. Kemudian seorang entrepreneur juga dia harus siap menghadapi resiko. Setiap aktivitas yang kita lakukan semuanya memiliki resiko. Tingkat resikonya itu ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi, ada yang berat. Nah, tergantung bagaimana kita menyikapi. Jadi resiko yang berat bisa kita jadikan menjadi ringan kalau kita sudah tahu trik-triknya. Risiko menengah bisa kita minimize. Risiko yang besar bisa kita kecilkan. Dan kemudian kita bisa mencari solusinya. Jadi jangan takut untuk menghadapi resiko. Karena untuk menjadi seorang entrepreneur, resiko adalah bagian dari aktivitas dia sehari-hari. Tanpa ada resiko, maka entrepreneur tidak akan tumbuh berkembang menjadi besar. Enggak. Seorang entrepreneur hanya jadi besar kalau dia terbiasa menghadapi resiko. Jadi resiko itu adalah darah daging dari seorang entrepreneur. Jadi jangan takut menghadapi resiko. Kalau orang takut menghadapi resiko, maka dia hanya cocok menjadi pegawai biasa. Tidak bisa menjadi entrepreneur. Karena kalau pegawai biasa cuma mengikuti apa perintah dari pimpinan, dari manajer, dari atasan. Tapi kalau entrepreneur ini kan yang menciptakan. Jadi berarti dia itu harus siap dengan berbagai risiko yang akan muncul. Nah, tugas entrepreneur ini adalah meminimize agar supaya risiko itu menjadi seminimal mungkin. Kemudian, untuk menjadi seorang entrepreneur, kita juga harus jeli melihat peluang. Nah, tumbuh berkembangnya seorang entrepreneur itu karena kejelian dia dalam melihat peluang-peluang yang ada. Jadi kalau dia pintar melihat peluang, meraih peluang, maka dia bisa dari proses yang tadinya biasa-biasa saja, dia bisa menjadi tumbuh berkembang maju. Jadi seorang entrepreneur itu harus jeli melihat peluang dan harus bisa meraih peluang itu. Jangan cuma bisa melihat tapi tidak menangkap peluang. Karena kalau kita tidak tangkap, ditangkap oleh orang lain. Kalau sudah lepas, kita susah untuk mendapatkan itu kembali karena peluang itu tidak jarang yang bisa muncul 2 kali. Jadi kalaupun dia muncul pada kedua kali itu dari sisi value sudah berubah. Jadi tadinya barangkali wah itu masih rendah, masih biasa. Maka kalau dia sudah muncul kepada peluang yang berikutnya itu tentu nilainya sudah berbeda. Kemudian, seorang entrepreneur itu dituntut untuk piawai mengelola sumber daya. Tentu saja, seorang entrepreneur itu dia akan mengelola money, mesin, material, manajerial, faktor 5M. Nah, kalau dia mau berkembang, maka dia harus piawai untuk mengelola itu. Dia harus piawai untuk menumbuh kembangkan usahanya. Kalau dia tidak pintar mengelola itu, maka akan sulit untuk bisa berkembang. Jadi hal lain yang dibutuhkan pada diri seorang entrepreneur itu adalah dia harus betul-betul piawai dalam mengelola sumber daya. Dengan demikian maka dari faktor-faktor yang disebutkan tadi di atas itu, kalau itu bisa saudara terapkan dengan baik, maka usaha yang saudara bangun itu bisa saudara tumbuh kembangkan, bisa saudara majukan, dan saudara jadikan usaha saudara itu sebagai usaha yang unggul. Jadi kita tidak boleh berhenti pada proses membangun usaha saja, lalu kemudian kita mengembangkan saja, tapi juga kita langkah berikut harus kita majukan. Kalau sudah maju jangan berhenti. Jadi capaian kita akhir itu harus unggul. Kita harus unggul. Jadi bidang usaha kita harus lebih unggul daripada usaha-usaha lain yang sudah ada. Nah, saudara bisa lihat Unicom misalnya ya. Unicom itu kan berdiri dari bimbingan tes. Mulanya private dulu. Private kursus kan. Nah, ke bimbingan tes juga kursus bimbingan belajar. Nah, dari situ kemudian bisa tumbuh berkembang menjadi LPK, kemudian menjadi STIMIK, STIE, lalu kemudian menjadi Unicom. Nah, jadi faktor-faktor itu saudara yang merupakan basic utama yang harus ada dalam diri saudara kalau mau jadi pengusaha, mau jadi entrepreneur. Jadi asal poin-poin itu saudara aplikasikan dalam saudara bertindak untuk mengembangkan usaha, saudara bisa sukses. Nah, mengapa saudara harus menjadi seorang entrepreneur? Kalau saudara menjadi seorang entrepreneur, maka saudara sudah melakukan pekerjaan mulia. Kenapa melakukan pekerjaan mulia? Karena dengan saudara menciptakan satu bidang usaha, saudara sudah bisa menarik beberapa hingga puluhan, bahkan nanti mencapai ratusan orang bekerja di perusahaan saudara. Itu artinya apa? Saudara sudah membuat orang yang tadinya hidupnya tidak berarti, dia menjadi berarti. Kenapa? Karena dia sudah memiliki penghasilan. Mungkin tadinya dia nganggur, mungkin tadinya dia miskin, mungkin tadinya dia
menyusahkan orang lain. Nah, dengan dia punya penghasilan sendiri dengan bekerja di perusahaan saudara, maka saudara sudah membantu menciptakan satu kemuliaan. Jadi, saudara sudah melakukan pekerjaan mulia bagi orang lain, sehingga mereka bisa menafkahi keluarganya, anak istrinya. Bahkan kemudian mereka juga bisa mengembangkan diri. Jadi kalau saudara menjadi seorang entrepreneur, maka saudara melakukan pekerjaan mulia. Saudara melakukan pekerjaan yang menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena kalau kita bikin usaha, tentu kita akan lakukan karena kita suka pada bidang itu. Nggak mungkin orang itu bikin usaha pada sesuatu yang dia tidak suka. Artinya apa? Seseorang itu akan membangun usaha karena mungkin dia hobi, mungkin dia punya kompetensi di bidang itu. Dengan demikian, maka apa yang dia lakukan itu berproses karena pekerjaan yang menyenangkan. Dia memang suka pada bidang itu. Jadi karena bidang itu adalah hal yang menyenangkan, maka kemudian itu dia bisa lakukan. Dengan menjadi seorang entrepreneur, kita sudah menciptakan lapangan kerja. Akan banyak orang bekerja di kita, menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian, kita akan bisa menafkahi lebih banyak orang. Coba kita lihat bagaimana misalnya Khairul Tanjung punya karyawan lebih dari 100.000 orang. Itu artinya apa? Demikian banyak lapangan kerja yang sudah beliau ciptakan. Jadi dengan kita menjadi seorang entrepreneur, maka kita sudah menciptakan lapangan kerja. Yang berikutnya, dengan saudara menjadi entrepreneur, maka saudara juga sudah mengurangi pengangguran. Jadi tadinya banyak orang nganggur, dengan makin banyak entrepreneur, misalnya dihasilkan dari Unicom ini, makin banyak jadi entrepreneur, maka berarti akan makin banyak bidang-bidang usaha yang bisa dibangun. Nah, kalau satu bidang usaha saja dia bisa menarik rata-rata taruhlah sekitar 50-100 orang yang bekerja ke dalamnya. Itu bisa kebayang itu, kalau alumni Unicom setiap tahun itu ada lebih kurang 2.500 sampai 3.000 orang bisa menciptakan lapangan kerja baru, maka program yang dicanangkan oleh pemerintah betul-betul sangat tepat. Berikut, dengan saudara menjadi seorang entrepreneur, maka saudara juga bisa mengurangi kemiskinan. Jadi persentase kemiskinan di negara kita itu bisa jauh berkurang apabila semakin banyak entrepreneur yang ada di negara kita. Nah, Bank Dunia menginginkan minimal ada 4% entrepreneur dari suatu negara terhadap populasi penduduknya. Jadi kalau Indonesia misalnya sekarang ada 270 juta jiwa, maka agar supaya kita bisa menjadi negara maju, maka minimal harus ada 4% entrepreneur dari total 670 juta jiwa tadi. Berikut, dengan saudara juga menjadi seorang entrepreneur, maka saudara ikut memajukan bangsa dan negara kita. Nah, perlu diketahui bahwa proses tumbuh berkembangnya suatu negara itu tidak bisa kita harapkan khusus dari pemerintah saja. Nah, kalau saudara lihat bagaimana pertumbuhan ekonomi negara kita, misalnya sekarang PDB-nya bisa mencapai sampai dengan 5%, itu karena sebagian besar adanya peran aktif dari para entrepreneur. Berikut, entrepreneur juga dia bisa memajukan ekonomi suatu bangsa. Nah, coba kita ambil contoh. Kalau saudara lihat TV-TV yang ada di Indonesia, punya pemerintah itu cuma ada satu, TVRI. Yang lain itu, TV-TV swasta itu punya entrepreneur semua itu. Jadi coba bayangkan kalau nggak ada entrepreneur, maka kita cuma nonton satu TV saja, dan itu sangat jenuh. Tapi sekarang kita punya banyak pilihan. Coba juga saudara lihat bagaimana entrepreneur ini bisa memajukan ekonomi bangsa. Misalnya di kota Bandung saja. Di kota Bandung ini, kalau saudara mau cari hotel punya pemerintah, itu barangkali akan sulit untuk mendapatkan itu. Jadi kalau saudara lihat hotel-hotel yang ada di kota Bandung, mall-mall yang ada, apartemen-apartemen yang ada, itu milik entrepreneur semua. Coba saudara lihat kota-kota yang muncul, ada Antapani, dulu sawah itu. Nah, sekarang jadi sangat
padat sekali. Lihat Kota Baru Parahyangan. Dulu sawah, nah sekarang sudah menjadi satu kota satelit. Itu bukan dibangun pemerintah. Jadi kalau tidak ada entrepreneur, negara kita masih seperti zaman bahula. Jadi ketinggalan. Nah coba saudara lihat juga ini misalnya pesawat udara. Punya pemerintah Garuda. Yang lain itu punya para entrepreneur. Entrepreneur itu juga bisa mencerdaskan bangsa. Kita coba bisa lihat ya, bagaimana Bill Gates menciptakan Microsoft. Lalu tidak hanya orang Amerika menjadi cerdas, tapi orang Indonesia kita juga menjadi hebat, jadi pinter-pinter. Karena ciptaan dari Bill Gates ini. Mark Zuckerberg menciptakan Facebook. Maka kita lihat, kita juga menjadi pinter. Bill Gates, Mark Zuckerberg bukan orang pemerintah. Itu adalah orang entrepreneur, para entrepreneur bidang pendidikan. Jadi entrepreneur di bidang pendidikan, dia tidak mencerdaskan bangsanya sendiri, tapi juga dia pada kedua contoh itu mencerdaskan dunia. Kalau saudara menjadi seorang entrepreneur, maka saudara bisa dikenal oleh banyak orang. Siapa yang tidak kenal Ciputra di Indonesia? Siapa tidak kenal, apalagi itu Presiden Amerika Serikat? Itu kan entrepreneur itu. Sebelum dia jadi presiden sekarang, siapa tidak kenal kalau di Indonesia itu ada Ciputra, ada Hairul Tanjung, Muriati Sudibyo, itu semua entrepreneur. Jadi dikenal oleh banyak orang. Berikut, kalau saudara menjadi entrepreneur, maka saudara kalau mau jadi orang kaya, jadilah entrepreneur. Kalau saudara kerja di pemerintahan, tiba-tiba jadi kaya raya, itu KPK datang. Karena dia sudah tahu, oh kalau lulusan S1 itu gajinya berapa, lulusan S2 gajinya berapa. Jadi kalau pegawai negeri tiba-tiba kaya raya, wah datang KPK. Tapi kalau saudara sebagai entrepreneur, saudara kaya raya itu karena kerja keras saudara. Jadi tidak khawatir selama kita berada pada rambu-rambu koridor hukum, itu aman bagi para entrepreneur dalam membangun bisnis. Jadi dengan menjadi entrepreneur, saudara bisa menjadi orang kaya raya. Berikut, kalau saudara jadi entrepreneur, maka saudara juga bisa menjadi pemimpin bangsa. Nah coba lihat sekarang, Jokowi entrepreneur di bidang mebel tuh. Sukses di mebel, lalu kemudian dia masuk ke politik, jadi wali kota Solo. Sudah wali kota Solo sukses, kemudian dia mencalonkan ke gubernur DKI, berhasil. Setelah itu ikut kandidat presiden, berhasil. Nah itu contoh. Yusuf Kala itu dia entrepreneur dari Kala Group. Jadi Yusuf Kala itu adalah entrepreneur. Jadi entrepreneur itu coba lihat, wali kota, bupati, gubernur sekarang itu banyak yang jadi pemimpin daerah itu dari kalangan entrepreneur semua. Kita lihat ya seperti tadi Hairul Tanjung, Haritanu Sudibyo, itu adalah entrepreneur yang sudah kita kenal. Nah, jadi kalau saudara menjadi seorang entrepreneur, saudara bisa menggerakkan ekonomi bangsa, saudara bisa dikenal oleh banyak orang. Bill Gates sekarang ini orang nomor 2 terkaya di dunia. Bill Gates itu entrepreneur. Orang-orang kaya dunia itu bukan orang pemerintah, bukan. Orang kaya dunia, orang kaya di Indonesia itu entrepreneur itu. Nggak ada orang pemerintah kaya raya, nggak ada. Kalau orang pemerintah kaya raya, nah itu biasanya KPK mencari tahu. Jadi, saudara, di kuliah awal kita ini, faktor-faktor itu perlu saya sampaikan agar supaya saudara bisa memperoleh basic keilmuan dari kewirausahaan ini atau entrepreneurship dalam saudara meneguhkan diri untuk menuju menjadi seorang entrepreneur. Dan tentu saja saya berharap bahwa saudara sebagai mahasiswa Unicom bisa menggunakan teknologi informasi yang saudara kuasai itu untuk menjadi technopreneur, membangun startup yang bisa saudara gunakan nanti di dalam proses pengembangan usaha saudara.
Jadi itu kuliah pertama kita pada pagi hari ini, dan mohon maaf saya habis olahraga, jadi saya berpakaian apa adanya saja. Jadi itulah kuliah perdana kita pada pagi hari ini. Terima kasih.